Perkenalkan, saya Luluh Khalidah Indrayani dengan NIM 411211000057. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan struktur gedung 4 lantai, tepatnya struktur atas, sebagai syarat tugas mata kuliah studi perencanaan 1. Sebagai pembukaan, perencanaan struktur gedung bertingkat mengandung pengertian perencanaan elemen-elemen gedung seperti plat lantai, tangga, portal, balok, kolom, dan fondasi untuk menahan seluruh beban-beban yang bekerja. Oleh karena itu, seorang perancang gedung harus memilih sistem struktur yang paling tepat. Khususnya bangunan tinggi memerlukan suatu analisis struktur yang mengarah pada perencanaan bangunan yang tahan terhadap guncangan gempa. Di bab 1 yaitu pendahuluan, pertama ada deskripsi umum. Deskripsi umum terdiri dari untuk bangunan ini ada fungsi bangunan. Fungsi bangunan kita sebagai kantor dengan jumlah lantai 4,5 lantai, total tinggi bangunan yaitu 16,5 meter dengan lokasi di Jakarta dengan sistem struktur SRPMK. Untuk perencanaan kekuatan struktur bangunan berdasarkan teori kekuatan batas yaitu penampang direncanakan mempunyai kuat rencana minimum, sama atau lebih besar dari kuat perlu. Analisa struktur menggunakan aplikasi ETABS dan menggunakan standarisasi, seperti persyaratan persyaratan beton struktural bangunan gedung dengan SNI 2847 tahun 2019, kemudian, beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain dengan SNI 1727 tahun 2020. Kemudian ada tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung dengan SNI 1726 tahun 2019. Baik, kemudian ada spesifikasi material. Spesifik material sendiri menggunakan mutu baja tulangan FY400 MPa dengan D lebih dari 13, kemudian mutu beton menggunakan FC mutu beton MBA sama dengan 4700 AKFC dengan tabel spesifikasi material sebagai berikut. Nah, kemudian untuk pembebanan sendiri itu terdiri dari 2, yaitu beban mati dan beban gempa. Beban mati dalam perencanaan gedung kantor ini meliputi beban mati berat sendiri atau dead load, kemudian ada beban mati tambahan atau superimposed dead load. Dan beban mati itu terdiri dari beban mati berat sendiri D atau DL, beban mati tambahan, dan beban mati hidup. Kemudian di sini ada beban gempa. Beban gempa itu pembebanan pada bangunan gedung kantor ini menggunakan analisis respons spektra atau respons spektrum analis berdasarkan SNI 1726 tahun 2019. Parameter respons spektra dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut adalah parameter respons spektra. Dan dari data-data parameter respons spektra di atas tersebut, diperoleh grafik dan tabel spektra respon desain tanah lunak seperti berikut. Jadi ini adalah grafik spektrum respon desain, jadi respons spektra tanah lunak di daerah Jakarta seperti ini, pada grafik seperti ini. Kemudian untuk bab 2, kita ada perencanaan elemen struktur. Pertama ada perencanaan plat. Perencanaan plat ini terdiri dari 2, yaitu perencanaan plat 1 arah dan perencanaan plat 2 arah. Yang pertama itu perencanaan plat 1 arah. Itu sistem plat 1 arah itu diartikan sebagai elemen plat yang memiliki kecenderungan mentransfer beban hanya ke satu arah. Kemudian perencanaan plat 1 arah itu mengacu pada SNI 2847 tahun 2019. Ketebalan keseluruhan plat edge tidak boleh berkurang dari batas minimum pada tabel 2.1 ini ya. Rumusan pada tabel ini dapat diaplikasikan untuk beton dengan mutu normal tulangan mutu FY
sama dengan 420 MPa. Untuk kasus lain, minimum age harus dikalikan 0,4 plus FY per 700. Kemudian yang kedua ada perencanaan plat 2 arah. Pada sistem plat 2 arah akan dijumpai jika plat beton menahan beban yang berupa momen lentur pada beban 2 arah. Jadi perencanaan plat 2 arah ini mengacu pada SNI 2847 tahun 2019 ya. Tuh, kemudian ada perencanaan balok. Perencanaan balok itu kurang lebih sama seperti perencanaan plat, satu arah. Tuh, untuk rumusannya itu, kurang lebih sama, tapi untuk perencanaan untuk balok non-prategang yang tidak bertumpu atau melekat pada partisi atau konstruksi lain yang mungkin rusak akibat letusan besar. Ketebalan keseluruhan balok edge tidak boleh kurang dari batas minimum. Tidak boleh kurang dari batas minimum tabel berikut ya. Kecuali jika hasil hitungan pada batas lanjutan terpenuhi. Nah, untuk rumusannya, dengan perencanaan pas satu arah itu sama. Kemudian ada perencanaan kolom. Perencanaan kolom sendiri kita menggunakan dimensi kolom yang digunakan dari, lantai 1 sampai lantai 4 kita menggunakan kolom 3,5 kali 3,5 350 milimeter kali 350 meter, kemudian atapnya juga 350 milimeter dikali 350 milimeter. Perhitungannya kita menggunakan berdasarkan tribun dari area 5,2 meter kali 5 meter, mempertimbangkan beban mati dan beban hidup dan beban tambahan pada setiap lantainya. Kemudian kita ke bab 3 yaitu modelisasi struktur. Pada data struktur kita ada dimensi dan elevasi. Dimensi dan elevasi ini proses awal pemodelannya dengan etaps itu pertama membuat grid lines untuk menentukan grid, kemudian mengatur unit ke metrik SI atau meter KNM, kemudian mengedit data grid dan story sesuai dengan desain struktur. Kemudian yang kedua ada material. Material sendiri input material melalui menu define, kemudian material properties. Nah, ini kemudian kita mengisi beton mutu FC sama dengan 30 MPa dan baja tulangan mutu FY aksen sesuai desain. Kemudian yang ketiga itu ada penampang. Penampang ini ada terdiri dari elemen balok T, elemen kolom, dan elemen plat. Jadi untuk elemen balok T ini ditentukan dimensi dan material, modifikasi faktor properti analisis. Kemudian yang elemen kolom itu ditentukan dimensi material dan tipe tulangan. Sedangkan elemen plat itu pemodelan dengan elemen sel, ketebalan plat itu biasanya 0,12 meter. Gitu. Untuk pemodelan struktur, kita menggunakan elemen struktur. Elemen struktur ini kita ada 5. Jadi penggambaran elemen struktur akan dimulai dengan penggambaran kolom, balok, dan plat terakhir elemen dinding geser. Jadi pada pemodelan kolom ini itu digambar berdasarkan titik grid dengan all story. Kemudian pemodelan balok itu menggambar dengan tipe frame sesuai desain. Dan pemodelan plat dan void itu digambar sebagai rectangular area dengan elemen void di area tertentu. Kemudian di pemodelan dinding geser, untuk menggambar elemen dinding geser maka set pan view ke area A1 dan akan terlihat tampilan pada window seperti gambar ini ya. Nah, kemudian pemodelan perletakan itu peletakan model menggunakan peletakan jepit melalui menu Assist, kemudian Join atau Point, kemudian Restraints, dan akan menjadi gambar berikut. Gitu. Pemodelan peletakan pada struktur digunakan peletakan jepit dengan hasil seperti berikut. Pada pemodelan peletakan.
Kemudian kita ada pembebanan, yang pertama ada beban mati. Beban mati tambahan diinput melalui a scene, kemudian sel atau area load, kemudian uniform. Jadilah hasilnya seperti ini, hasil akhir penginputan beban mati tambahan dengan satuan kilonewton-meter. Kemudian yang kedua ada beban hidup. Beban hidup diberikan pada plat sesuai perhitungan yang ada ya. Kemudian ini ada beban beban gempa statik. Beban gempa statik itu ada 2, yaitu beban statik dan beban dinamis. Beban statik sendiri yaitu beban gempa arah X dan Y diinput melalui define, kemudian static flat cases. Sedangkan beban gempa dinamis itu menggunakan input spektrum respon menggunakan define, kemudian response spektrum case. Tuh. Dan kemudian di sini ada kombinasi pembebanan. Pada kombinasi pembebanan dibuat melalui define, kemudian load combination. Pada penginputan datanya, isian pada load combination name dengan COMB1, pada load combination pilih ADD. Lalu isikan define combination sesuai dengan kombinasi beban tambahan. Sebagai contoh, yaitu pengisian kombinasi beban untuk kombinasi 10 seperti pada gambar berikut. Isikan dengan cara yang sama pada semua kombinasi, nanti load combination-nya akan muncul seperti ini. Kemudian kita ke analisa struktur ya. Analisa struktur itu mencakup periode fundamental struktur, gaya geser gempa, simpangan antar lantai, dan faktor skala gempa. Pada periode fundamental, berdasarkan tabel berikut berdasarkan SNI 1726 tahun 2012, pasal 78.2 pada pelaksanaan analisis untuk menentukan periode fundamental struktur atau T diizinkan secara langsung menggunakan periode bangunan pendekatan atau TA. Jadi, kemudian menurut SNI 1726 tahun 2012, pasal 791, analisa harus menyertakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan horizontal ortogonal dan respons yang ditinjau untuk model. Tuh. Nah, kemudian pada gambar ini, pada pembuatan choose table or display untuk model participation mass rations, itu pada etaps kita periode fundamental struktur pada etaps dapat diperoleh dari display, kemudian klik show table, kemudian analisis result, kemudian struktur output, kemudian model information, dan kemudian table. Nih, ini ada table model participation mass ration, hasilnya seperti ini. Gitu. Dan berikut adalah table model participation ration etaps dengan hasil gambar seperti ini. Masih di analisa struktur, kita ke faktor Jadi kita ke gaya geser gempa dulu. Besarnya beban gempa statis yang bekerja pada struktur dapat dimodelkan pada etaps dengan menginputkan user confusion pada autolateral load saat proses input static loss cases untuk gempa arah X atau EQX dan arah Y atau EQY. Data dibutuhkan adalah parameter gaya geser CX. Nah, berikut adalah tabel Storycer etaps yang didapat dari hasil analisis gempa dari arah X.
atau EQX dan arah Y atau EQY serta hasil analisis gempa dinamis berupa ragam spektrum untuk arah X atau SPACX dan arah Y atau SPACY. Berikut adalah hasil tabelnya ya. Kemudian kita ke faktor skala gempa. Menurut SNI 1726 tahun 2012 pasal 794 gaya geser dasar V harus dihitung dalam masing-masing dua arah horizontal ortogonal menggunakan periode fundamental struktur yang dihitung T dalam masing-masing arah dan prosedur sebelumnya. Jadi untuk skala gaya itu menggunakan SNI 1726 tahun 2012 pasal 794.1 menyatakan bahwa bila periode fundamental yang dihitung melebihi CUTA, maka CUTA harus digunakan sebagai pengganti T dalam arah itu. Kemudian pada skala simpangan antar lantai, jika respon terkombinasi untuk geser dasar ragam VT kurang dari 85%, dari CSW simpangan antar lantai harus dikalikan dengan 0,85x CSW per VT. Dari data gaya geser pada subbab 4.3 pada sebelumnya, diolah untuk mendapatkan faktor gaya sebagai berikut. Ini adalah faktor skala gempa X dan berikut tabel faktor skala gaya gempa arah Y. Kemudian skala gempa desain ekstra pada etaps diganti faktor skala gempa akhir dengan masing-masing arah gempanya, sehingga analisis dan desain perlu dicek kembali menggunakan faktor skala yang ditinggalkan. Oke, baik. Kemudian ada simpangan antar lantai. Simpangan antar lantai berdasarkan SNI 1726 tahun 2012 pasal 786. Penentuan simpangan antar lantai di tingkat desain harus dihitung sebagai perbedaan defleksi pada pusat massa di tingkat teratas dan di bawah tinjauan. Ini pada tabel berikut simpangan antar lantai ijian. Kemudian ini ada storage drift. Pada pembuatan storage drift itu simpangan antar lantai pada etaps diperoleh pada display, show table, kemudian analisis result, join output, displacement table, dan mencari storage drift seperti berikut. Kemudian pada tabel berikut adalah tabel drift story etaps yang didapat dari hasil analisis gempa dinamis berupa respon ragam spektrum dan arah Y. Nah, berikut ini hasil diagram simpangan antar lantai terhadap tinggi lantai. Kita ke bab 5 yaitu desain struktur. Pada desain struktur kita yang pertama ada desain kolom. Desain kolom itu ada dua, yaitu tulangan longitudinal kolom dan tulangan sengkang kolom. Pada tulangan longitudinal kolom ini adalah presentase desain sama dengan AS. AS yang dipakai dibagi luas penampang. Jadi AS yang dipakai kita menggunakan 2512, kemudian luas penampangnya adalah 250.000. Jadi dengan hasil 1,005%. Jadi tulangan pada kolom C1 ada 8D20. Untuk perhitungan lainnya disajikan pada tabel berikut. Berikutnya untuk tipe kolom K500 x 500, untuk dimensial kolom 500, B-nya menggunakan 500, H-nya pakai 500, dan kebutuhan etapsnya 1%. Untuk A-nya 2.500. Dari hasil tersebut, hasil pengecekannya oke, dengan desain 1,005% dengan tulangan longitudinal 12D20. Kemudian untuk tulangan sengkang sendiri,
itu jarak rencana itu kurang dari jarak sengkang. Jika jarak rencana lebih dari 200 milimeter, maka diambil jarak rencana sebesar 200 milimeter. Sedangkan jika jarak rencana kurang dari 75 milimeter, maka diambil jarak rencana 75 sampai 100 milimeter. Jadi, jarak rencana pada tumbuhan dan lapangan sebesar 200 milimeter atau D102000 milimeter. Tuh. Nah, kemudian di sini ada desain balok. Desain balok itu terdiri dari dua, yaitu tulangan longitudinal balok dan tulangan sengkang balok. Pada tulangan longitudinal balok, itu prosesnya tulangan atas dan bawah dihitung untuk tumpuan kiri lapangan dan tumpuan kanan. Jadi digunakan D20 dengan luas penampang minimum 2137,5 mm persegi. Jadi hasil 7D20 untuk setiap posisi. Sedangkan untuk telang sengkang balok, itu prosesnya kuat geser dihitung untuk daerah tumpuan kiri, lapangan, dan kanan dengan menggunakan diameter sengkang D10. Yang terakhir ada desain plat. Pada desain plat itu tulangan plat arah vertikal M11 itu dengan proses tebal plat 120 milimeter, kemudian diameter tulangan D10. Jadi dengan hasil D10-200 itu jarak tulangan 200 milimeter. Kemudian tulangan plat arah horizontal M22 itu menggunakan proses tebal plat 120 milimeter, diameter tulangan D10, hasil D10 sama dengan 200 atau jarak tulangan 200 milimeter. Baik, terima kasih. Itu adalah hasil presentasi saya untuk struktur atas mata kuliah Studio Perancangan 1. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.